dari 382,58 miliar ini, itu 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham itu kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjatuhkan denda kepada 3.418 pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal sejak tahun 2022 hingga Januari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan pasar modal. Secara total, denda yang dijatuhkan mencapai 542 miliar rupiah lebih. Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Edi Manindo mengatakan, dari pelanggaran substantif tersebut, OJK mengungkap bahwa 240,65 miliar rupiah dikenakan karena keterlibatan 151 pihak dalam praktik manipulasi perdagangan saham, termasuk pola seperti pump and dump, wash sale, dan pre-arranged trade yang menyimpang dari perilaku pasar normal. Selain denda moneter, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif lain, antara lain pembekuan izin usaha terhadap 9 pihak, pencabutan izin usaha terhadap 28 pihak, serta perintah tertulis kepada lebih dari 100 pihak untuk melakukan perbaikan dan mematuhi ketentuan pasar modal. Edi menambahkan, praktik manipulasi harga di pasar modal berasal dari penawaran umum perdana saham atau IPO. Hal ini terjadi pada mekanisme penjahatan saham yang tidak mencerminkan kondisi dan komposisi investor sebenarnya. Selain denda, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif lain, antara lain pembekuan izin terhadap 9 pihak, pencabutan izin 28 pihak, serta 116 perintah tertulis. Mana dari 382,58 miliar ini, itu 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham itu kepada Pemirsa, pengelola gerai Mr. DIY PT Daya Inti Gunayasa Tbk resmi memulai program kepemilikan saham karyawan atau MISOP tahap pertama, di mana perseroan akan mengkonversi lebih dari 21 juta lembar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp1.650 per saham. PT Daya Inti Gunayasa Tbk atau MDIY mengumumkan pelaksanaan manajemen Employee Stock Option Program atau MESOP tahap pertama. Dalam keterbukaan informasi, perseroan akan mengonversi sebanyak 21.285.000 lembar saham. Periode pelaksanaan ini akan berlangsung selama 30 hari bursa, terhitung mulai tanggal 18 Februari hingga 10 Maret 2026 mendatang. Harga tebus yang ditetapkan untuk aksi korporasi ini mencapai Rp1.650 per lembar saham. Program MESOP ini merupakan bagian dari janji perseroan saat melakukan penawaran umum perdana atau IPO dengan total alokasi mencapai 514 juta lembar saham baru. Jumlah tersebut setara dengan 2,041% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Pelaksanaan tahap pertama ini mencakup 50% dari hak opsi yang tersedia, sementara untuk tahap kedua akan ditentukan kemudian oleh Dewan Komisaris. Hingga perdagangan Senin kemarin, harga saham MDIY terpantau bergerak stagnan di level Rp940 per lembar saham. Adapun, menariknya, harga pelaksanaan MESOP sebesar Rp1.650 berada jauh di atas harga pasar saat ini. Aksi korporasi ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajemen dan karyawan dalam mendukung ekspansi gerai Mr. DIY di seluruh wilayah Indonesia di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Intiland Development Tbk atau DILD memperluas lini usahanya dengan memasuki bisnis pusat data atau data center melalui layanan bertajuk DCLand. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi perusahaan untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang di Indonesia. PT Intiland Development Tbk memperkenalkan DCLand sebagai layanan pusat data yang berbasis di Surabaya. Ekspansi ini dilakukan melalui kolaborasi antara entitas anak usaha Intiland dan mitra teknologi, termasuk Ion Network, guna menghadirkan fasilitas data center dengan standar keamanan dan keandalan industri.
Perusahaan memanfaatkan portofolio aset gedung yang telah dimiliki untuk dikembangkan menjadi infrastruktur digital sekaligus memperluas sumber pendapatan di luar bisnis properti konvensional. Manajemen menyebutkan kebutuhan terhadap layanan penyimpanan data, komputasi awan, serta dukungan sistem digital terus meningkat seiring transformasi teknologi di berbagai sektor industri. Bisnis data center dinilai memiliki prospek jangka panjang dan berpotensi memberikan pendapatan berulang atau recurring income yang lebih stabil. Dengan model bisnis berbasis layanan, perusahaan dapat memperkuat struktur pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada penjualan proyek properti yang bersifat siklikal. Surabaya dipilih sebagai lokasi pengembangan karena dinilai memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan digital di kawasan Indonesia Timur. Peningkatan aktivitas industri dan kebutuhan infrastruktur teknologi menjadi faktor pendukung pengembangan pusat data di wilayah tersebut. Meski kontribusi finansial dari lini bisnis ini belum dirinci, ekspansi ke sektor data center mencerminkan upaya transformasi Intiland dalam merespon perubahan landscape industri dan kebutuhan pasar. Berbagai sumber IDX Channel. PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau MPMX membidik pertumbuhan usaha yang moderate pada 2026. Perseroan menargetkan kenaikan pendapatan 5% hingga 7% dibanding tahun lalu seiring dinamika pasar otomotif dan tantangan makroekonomi yang masih membayangi industri. PT Mitra Pinastika Mustika Tbk yang dikenal sebagai pemain besar di sektor otomotif, transportasi, dan layanan terkait memasang target pertumbuhan pendapatan sekitar 5% hingga 7% pada tahun 2026. Di sisi bottom line, perseroan juga menargetkan margin laba bersih di kisaran 3% hingga 4% dari total pendapatan, mencerminkan fokus mempertahankan stabilitas profit di tengah kondisi pasar yang tidak sepenuhnya mulus. Manajemen MPMX optimis seluruh portofolio bisnis akan tumbuh pada tahun ini meski tantangan seperti tekanan makroekonomi dan dinamika permintaan konsumen masih perlu diperhatikan. Perusahaan tetap menekankan kekuatan segmen distribusi dan retail sepeda motor sebagai penopang utama kinerja. Strategi moderate ini dinilai sebagai langkah adaptif menghadapi ketidakpastian pasar, termasuk sensitivitas konsumen terhadap pembelian barang bernilai tinggi serta kondisi suku bunga yang masih bergejolak. Dengan pendekatan yang berhati-hati, MPMX berharap dapat menjaga fundamental bisnis sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada di industri otomotif dan layanan terkait. Secara keseluruhan, strategi pertumbuhan moderat menegaskan bahwa MPMX tidak mengejar ekspansi agresif di tengah ketidakpastian, melainkan mengutamakan stabilitas dan kesinambungan kinerja agar dapat menghadapi berbagai dinamika industri sepanjang 2026. Berbagai sumber IDX Channel.